Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Purlove Channel. Nah, teman-teman, udah beberapa hari ini, udah hampir sebulanan deh kayaknya, aku nggak upload video sama sekali. Jadi kemarin itu, abangku itu sempat masuk rumah sakit, karena DBD, karena demam berdarah. Terus aku, jagain abangku sakit. Nah, 3 hari habis aku jagain abangku di rumah sakit, aku tuh demam tinggi juga sampai akhirnya aku pulang ke rumah kan, dan aku demam 3 hari. Di hari ketiga aku coba cek lab dan ternyata aku juga kena DBD. Akhirnya aku juga ikut dirawat di rumah sakit deh teman-teman. Nah ini makan siang aku di rumah sakit itu menunya ada gulai ayam sama ada sayur dan ada nasi. Cuman ya seperti makanan di rumah sakit lah ya. Kalau ini sih masih agak mending, masih berasa gitu teman-teman, jadi nggak yang hambar banget gitu sih makanan aku. Jadi ya buat teman-teman semua, jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada, makan yang banyak, minum yang banyak, istirahat yang cukup. Semoga bisa terjauhi dari penyakit-penyakit apapun. Dan alhamdulillah setelah 6 hari dirawat, aku udah keluar dari rumah sakit, udah beberapa hari pemulihan, dan sekarang aku udah mulai menjalani aktivitas lagi seperti biasanya. Aku juga udah mulai masuk kerja, dan ini kegiatan aku pagi hari sebelum aku berangkat kerja. Jadi aku mau nyuci piring dulu karena aku udah numpuk piring nih, udah numpuk piring kotor dari kemarin, belum aku cuci. Jadi aku tuh bawaannya masih agak pusing sempoyongan gitu sih kalau lama-lama berdiri. Jadinya aku kalau memang nggak kuat ngerjain kerjaan rumah, ya aku nggak kerjain gitu. Jadilah ini piring kotornya numpuk. Ini nggak tahu deh, kamera aku fokusnya hilang-hilang terus. Jadi ini aku nyuci piring pas pagi sebelum berangkat kerja. Ini aku bangun itu udah jam 4:30 sih, cuman masih agak santai-santai gitu kan. Ini piringnya nggak terlalu banyak karena ini piring yang tadi malam makan belum aku cuci. Nah kalau teman-teman semua gimana nih? Apa sebelum tidur harus bersihin semuanya? Harus nggak ada piring yang kotor lagi atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya kalau bisa malam sebelum tidur itu udah nggak ada yang ini ya, udah nggak ada piring kotor. Cuman karena memang kondisi aku yang masih belum terlalu fit, jadi ya masih sebisanya aku aja dulu. Kalau memang aku kuat kerjain, aku kerjain. Kalau enggak ya belum aku kerjain gitu. Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit itu teman-teman, sempat dari pas aku di rumah sakit sampai 3-4 hari aku di rumah sakit 3-4 hari aku keluar dari rumah sakit itu mamaku tuh yang bantuin nyuci baju, setrika bajuku gitu, karena memang aku nggak kuat ya. Terus aku juga di rumah sakit, suamiku juga jagain aku di rumah sakit. Jadi baju-baju kotorku dari rumah sakit itu semuanya mamaku yang bantu nyuci. Tapi sekarang udah 3-4 hari aku pulang dirawat, aku udah istirahat, aku udah pemulihan, udah pelan-pelan sih aku kerjain lagi semuanya sendiri. Di tuh kalau teman-teman perhatiin di dekat pergelangan tangan kiriku itu kayak ada bekas luka gitu kan, itu bekas infusnya kemarin. Jadi waktu itu sempat sebelum aku pulang, padahal sehari sebelum aku pulang loh, infusnya itu bengkak, merah dan sakit waktu itu di bagian tempat infusnya itu. Jadi ya pas aku pulang agak sakit sih, masih agak sakit. Terus aku kompres, aku minum paracetamol buat ngurangin sakitnya waktu itu. Jadi udah semingguan baru agak mendingan. Kemarin itu sempat memang gak bisa digerakin. Kalau digerakin tuh sakit, sampai aku kalau anakku minta gendong aja tuh aku gak kuat karena sakit kan di pegangan tangannya gitu. Buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sehat selalu. Karena memang berasa sih waktu itu kemarin aku drop banget loh teman-teman. Jadi pas dirawat di rumah sakit itu trombosit aku sampai 24.000.
itu, padahal trombosit normal itu minimal 150.000. Jadi kebayangkan ya, aku udah takut mesti ditransfusi karena nanti suamiku mesti nyari orang lagi kan buat jadi donor gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya setelah aku mencapai posisi trombosit rendah 24.000 itu, pelan-pelan trombosit aku naik sampai aku pulang itu trombosit aku udah 172.000. Alhamdulillah. Tapi asli emang gak enak banget sih dirawat di rumah sakit. Ini tuh pengalaman keduaku dirawat di rumah sakit karena pas yang pertama itu waktu aku lahiran anakku. Jadi aku lahiran anakku, aku sempat diinduksi kan karena ketubannya udah pecah duluan tapi belum ada kontraksi. Nah jadi ini pengalaman kedua. Kalau pas lahiran itu dirawatnya cuma 2 hari doang sih, tapi kalau ini tuh sampai 6 hari dan memang aku tuh nggak betah sama sekali. Aku tuh memang bener-bener diinfusnya tuh tangan kiri dan tangan kanan, jadi kebayang lah sangat-sangat terbatas geraknya, sangat-sangat terganggu gitu ya. Oke, ini udah beres cuci piring, aku lanjut nyapu-nyapu rumah. Di rumah dinasku sih nggak terlalu gede ya, jadi masih nggak terlalu repot lah buat bersih-bersihinnya. Itu ada karpet itu udah dari zaman aku kuliah, dulu tuh dibeli mamaku buat kamar kosku. Itu aku bawa ke sini. Udah berapa tahun ya kayaknya, udah dari 2009 sampai sekarang udah 13 tahun ya, udah 13 tahun. Nah ini kalau aku nyapu itu yang paling banyak itu adalah rambut, karena aku kalau sisiran itu pasti ada rambut yang rontok kan. Cuman kalau yang rontok gitu aja itu nggak ada sih. Alhamdulillah rambut aku nggak terlalu mudah rontok, paling cuman pas disisir doang. Ini aku sapu-sapu bagian ruang tengah sampai nanti ke ruang tamu. Nah ini debu-debunya itu udah aku sapuin keluar, tapi aku mau buka, aku mau ikat gorden dulu, mau buka gorden dulu biar cahayanya masuk ke dalam rumah dinas aku. Karena ini udah jam 6 pagi, jadi aku ini bersih-bersih udah jam 6 pagi, terus aku matiin lampu karena udah terang. Nah tadi tuh udah aku sapuin keluar kan, debu-debunya masih ada di luar, jadi aku sapu teras sekalian. Ini jangan salah fokus ya, sapunya itu patah, jadinya aku agak membongkok gitu karena memang sapunya itu patah setengahnya, jadi ya sapunya jadi pendek gitu. Ini aku sapuin, tadi malam itu hujan deras banget, jadi agak basah dikit di bagian teras rumah. Setelah nyapu teras, aku nyiram bunga. Ini kebetulan di sini tuh aku ada 2 pot bunga. Beda ya kalau di rumah mamaku tuh bunganya banyak banget. Ini pun 2 pot bunga ini tuh dibawain mama dari rumah mama. Jadi kata mama kalau anak perempuan itu setidak-tidaknya di rumahnya ada bunga. Jadinya dibawain sama mamaku. Nah setelah selesai nyiram bunga, aku mau siap-siap mandi, aku mau berangkat kerja. Nah ini aku udah kelar mandi, aku udah siap-siap. Nah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan aku pagi ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.